Film akan berfokus dengan seorang pria yang merupakan seorang gangster, namun kini usianya sudah sangat lanjut. Dia tak lagi seperti dulu, walaupun di masa lalunya pria ini begitu hebat. Pria ini bernama Tuck. Dia bekerja untuk seorang geng yang cukup terkenal yang dikomandoi oleh seorang pria bernama Charlie Connor. Kemudian disingkat cerita, Tuck dan juga anak dari Charlie Connor yaitu Clay menuju sebuah tempat pelelangan ikan. Di sana mereka akan memulai suatu kesepakatan tentang pengiriman barang. Tapi Clay yang ternyata tidak terlalu berpengalaman mulai menanyakan tentang barang apa yang akan mereka kirim. Tentu saja membuat pemilik pelelangan itu menjadi kesal karena hal itu bukanlah urusan dari Clay. Tapi di sini Clay menegaskan kalau dia ingin tahu apakah barang yang akan mereka kirim. Sedangkan Tuck hanya melihat dan mengamati dari belakang tanpa berbicara atau berbuat apapun. Tapi dia tahu kalau Clay masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam hal ini. Sebelum kondisi semakin menjadi lebih buruk, Clay memutuskan untuk membuat kesepakatan harga dengan mereka. Setelah harga disepakati dan tanpa bertanya lagi tentang barang itu, Clay dan Tuck pergi dari tempat itu. But my nav system is real-time traffic. Setelah negosiasi berhasil bersama Clay, Tuck menuju Charlie, ketua dari gangster, di suatu toko yang menjual perabotan rumah tangga. Toko ini digunakan untuk kamuflase mereka untuk menjalankan bisnis gelapnya. Kemudian Tuck masuk ke ruangan itu dan bertemu dengan Charlie. Di sini Charlie menanyakan mengenai hasil dari negosiasi itu. Apakah Clay mendapatkan angka yang cukup bagus dalam negosiasi itu? Di sini Clay menjelaskan kalau Tuck berhasil mendapatkan harga yang cukup bagus. Namun terlihat Clay tampak ketakutan saat negosiasi itu. Hal itu juga dijelaskan kepada Mr. Charlie. Tapi kemudian di saat Tuck menjelaskan dan ingin memanggil nama Mr. Charlie, di sini terlihat Tuck lupa dengan nama Mr. Charlie. Mr. Charlie pun sangat kebingungan dengan bawahannya ini. Kenapa dia bisa melupakan bahkan nama dari ketuanya yang bahkan mereka sudah bersama lebih dari 20 tahun. You forget I've been having. Setelah dari sana, Tuck menuju tempat sasana tinju, tempat dia biasa berlatih. Tuck mulai mengajak salah satu pemuda di tempat itu untuk sparring. Kemudian mereka pun mulai berlatih dan bertanding. Terlihat di sini Tuck bisa mendominasi dengan mudah pemuda ini. Namun sayangnya karena usianya dia tidak bertahan lebih lama dan akhirnya Tuck berhasil disudutkan. Kemudian scene akan berganti saat berada di ruang ganti. Di sini terlihat Tuck tampak bingung memikirkan segalanya. Ingatannya semakin lama semakin kabur. Mungkin karena usianya, pikir dia seperti itu. Hingga akhirnya salah satu temannya di sasana itu menemui dirinya dan bertanya mengenai kondisinya. Tapi di sini Tuck mengatakan kalau dia baik-baik saja, tidak ada yang salah ataupun sesuatu yang membahayakan dirinya. Kemudian setelah dari tempat sasana tinju itu, Tuck menuju sebuah bar untuk menikmati minumannya. Di sana dia minum dengan santainya, hingga akhirnya dia mendengarkan suara pertengkaran dari sepasang kekasih. Tuck yang melihat itu merasa tidak nyaman dan menghampiri sang pria dan berkata, sebaiknya kau hentikan semua ini. Tapi di sini si pria tanpa mengetahui siapakah Tuck sebenarnya, seakan-akan meremehkan karena memang si pria bertubuh besar. Tapi kemudian tanpa basa-basi, Tuck langsung memukul pria itu yang membuat pria itu langsung tersungkur begitu saja. Dad, he's just stupid. Sedangkan si wanita tampak marah karena dia
telah memukul kekasihnya. Namun di sini Tak menjelaskan kalau dia hanya ingin keributan itu segera berakhir. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, akhirnya wanita ini mengajak Tak menuju rumahnya. Setelah selesai dengan urusannya dengan wanita ini, Tak langsung kembali pulang. Tapi terlihat di jalan dia tampak linglung. Dia lupa di mana letak rumahnya. Hal yang sangat membingungkan baginya, bahkan tempat tinggalnya sendiri. Untuk beberapa saat dia lupa. Setelah sampai di rumahnya, Tak berolahraga sejenak hingga akhirnya Mr. Charlie menelpon dirinya. Di sini Mr. Charlie meminta kepada Tak untuk mengambil beberapa obat di Dr. Gruber. Di sini Mr. Charlie berkata, "Apakah kau ingat di mana klinik dari Dr. Gruber?" Tak langsung melihat catatan. Ternyata kondisinya mungkin lebih parah daripada yang mereka duga. Jadi dia harus mencatat setiap hal yang kemungkinan akan dia lupakan. Sesampainya di sana, Tak langsung mengambil obat-obatan itu, lalu mengeceknya sebentar. Di sini obat-obatan itu disegel. Setelah melakukan sedikit negosiasi dengan Dr. Gruber, Tak akan pergi. Tapi di saat dia akan membuka pintu, dia mengingat sesuatu dan kemudian bertanya kepada Dr. Gruber. Di sini dia bertanya mengenai kondisi kesehatannya. Akhirnya Tak menceritakan kalau dia sering lupa dengan hal-hal yang penting. Bahkan di pagi ini, untuk sesaat dia lupa letak di mana rumahnya. Dr. Gruber bertanya, "Sudah berapa lama kau mengalami ini?" Tak lupa dan tidak bisa memastikan. Tapi yang pasti, ini bukan yang pertama kali. Dr. Gruber langsung berkata kepada Tak, "Sebaiknya kau memeriksakan saja kondisimu." Dan itu terlihat tidak baik-baik saja. Kemudian Tak pergi dari tempat itu. Kemudian setelah itu Tak memeriksakan kondisinya di salah satu rumah sakit. Dia menunggu dengan cukup lama di salah satu ruangan hingga akhirnya salah satu dokter mulai muncul. Di sini sang dokter menjelaskan tentang kondisi medis yang dialami oleh Tak. Tak mengalami trauma otak yang cukup serius akibat benturan dan juga pukulan, biasanya yang dialami oleh petinju dan pemain American football. Kemudian sang dokter juga menambahkan, gejala yang dialami ini hanyalah permulaan sebelum penyakit ini benar-benar menyerang Tak. Tak pun tidak percaya dengan kondisinya. Dia menganggap semua ini omong kosong. It's hard Listen, you don't know me. until you're incapacitated. Kemudian sang dokter menceritakan kalau penyakit ini dialami oleh para petinju dan pemain American football tidak sehari dua hari. Penyakit ini diakibatkan karena trauma otak karena terlampau sering mengalami gagal otak. Kemudian di sini sang dokter mulai bertanya, "Sudah berapa lama kau mengalami pukulan seperti itu?" Tak tidak bisa mengingat dengan jelas, mungkin usia 6 atau 7 tahun, bahkan lebih muda. Sang dokter mulai penasaran apakah itu terjadi di rumah. Sebelum sang dokter mengorek masa lalu Tak lebih jauh, Tak berkata kepada sang dokter, "Apakah ada pengobatan dan juga terapi yang bisa kulakukan?" Sang dokter terdiam sejenak dan dia memandang ke arah Tak. Kemudian sang dokter menjelaskan kalau tidak ada obat ataupun terapi yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Kemudian sang dokter mulai bertanya, "Apakah kau punya seorang keluarga, mungkin istri, anak, atau cucu?" Tapi di sini Tak menjelaskan kalau dia tidak memiliki seorang istri, mungkin anak yang lama tidak dia temui adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kemudian Tak berkata, "Apa hubungannya?" Sang dokter menjelaskan, mungkin kondisi Tak akan jauh lebih buruk dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Dan pada akhirnya Tak bahkan akan lupa dengan dirinya sendiri. Di saat itu terjadi, Tak tidak akan sanggup untuk mengurus dirinya sendiri. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersama dengan keluarganya. Tak termenung dari omongan dokter itu. Kemudian dia beranjak pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, di tengah kebingungan Tak mulai menelpon anak perempuannya bernama Desi. Di saat Desi mengangkat telepon, terlihat Desi tampak tidak senang di saat Tak menghubungi dirinya. Is something wrong? Can I come by and see? Okay. Have you heard? Bagi Desi, Tak hanyalah ayah yang jahat dan buruk, seorang gangster yang mementingkan dirinya sendiri tanpa pernah memikirkan untuk menafkahi keluarganya. Tak pun tidak bisa berkata apapun karena apa yang dikatakan Desi adalah sebuah kebenaran. Kemudian di sini Tak bertanya keadaan dari putranya yaitu Colin. Tapi kemudian Desi menceritakan kalau Colin telah meninggal dunia lebih dari 2 tahun yang lalu. Tak sangat terkejut. Bagaimana mungkin bisa mereka tidak memberikan kabar sepenting itu kepada dirinya. Kemudian Desi mengatakan kalau bukankah Tak terlalu sibuk dengan urusan gangsternya hingga lupa dengan keluarganya. Tak pun hanya terdiam.
Kemudian dia meminta alamat makam letak di mana Colin dimakamkan. Di keesokan paginya, Tak menuju makam Colin. Dia sangat terkejut, sedih, dan terpukul saat melihat makam dari putra sematawayangnya. Setelah dari situ, Tak menuju rumah Daisy. Mobilnya berhenti tepat di depan rumah. Awalnya Tak sedikit ragu untuk masuk, tapi akhirnya dengan penuh keberanian, dia masuk ke dalam rumah itu dan mulai mengetuk pintu. Tapi sayangnya rumah itu akan dijual dan tidak ada orang yang membuka pintunya. Kemudian Tak berjalan ke arah belakang dan ternyata Daisy tinggal di belakang rumah itu. Terlihat di sini Daisy sangat tidak senang dengan keberadaan ayahnya ini. Terlihat dia juga sangat membenci. Tapi di sini Tak hanya ingin menyapa dan melihat putrinya dan mengundang mereka untuk makan malam. Tentu saja Daisy menolak. Dia sudah sangat benci dan ayahnya. Bahkan kelakuan dari suaminya pun sama, yang telah meninggalkan dirinya dan kedua anaknya tanpa pertanggungjawaban. Tak yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan tidak bisa mengatakan apa. Dan akhirnya Tak meminta kepada Daisy untuk mempertimbangkan agar mereka semua bisa makan malam. Tapi Daisy mengatakan, baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Tapi sebelum itu, pergilah dari sini. Dengan berat hati, Tak pergi dari rumah itu. Di malam harinya, gangguan otak yang dialami Tak semakin parah. Dia berhalusinasi, bermimpi bertemu dengan ayahnya yang sudah lama meninggal. Di sini terlihat Tak memiliki banyak kerinduan dengan ayahnya ini dan bertanya apakah ayahnya masih Still mad? Tapi sayangnya ayahnya menjawab kalau dia tidak pernah marah dengan Tak. Kemudian Tak bertanya, kita akan kemana? Ayahnya hanya tersenyum dan menjawab, kalau kita hanya akan berlayar. Kemudian Tak terbangun dari tidurnya. Di keesokan paginya, dia mulai berjalan menyusuri kota. Dan tidak sengaja bertemu dengan wanita tempo hari. Wanita ini bernama Luke. Kemudian Tak dan Luke mulai berjalan-jalan di taman. Setelah lelah berjalan, akhirnya Luke dan juga Tak menuju apartemen milik Luke. Di sana mereka bersama untuk sementara. Dan kemudian Tak akan pergi dari tempat itu karena dia mendapatkan tugas untuk menemani Clay menuju New York. Disingkat cerita, Tak dan juga Clay menuju New York menggunakan sebuah mobil. Di sini Clay bertujuan untuk mengetahui seperti apa bisnis yang dilakukan oleh ayahnya. Itu penting bagi dirinya karena dia yang akan mewarisi. Namun terlihat di sini Clay tidak terlalu suka dengan Tak. Demikian pula dengan Tak. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di New York. Mereka menunggu di dekat pusat kota. Hingga akhirnya sebuah truk datang menghampiri mereka. Di sini Tak dan juga Clay bertukar mobil dengan pengemudi truk itu. Kemudian membawa truk itu pergi dari tempat itu. Jeez, what is wrong with you? Down on the bottom. Kemudian mereka saat berada di tengah perjalanan, Clay dan juga Tak. Di sini Clay masih tetap saja ngotot untuk membuka apakah isi dari paket itu, tapi Tak melarangnya karena itu tindakannya tidak profesional. Tapi kemudian Clay melihat salah satu mobil petugas yang membuntuti mobil mereka. Karena di sini Clay menggunakan sejenis obat-obatan, dia terlihat sangat cemas dan juga panik. Tapi kemudian Tak berkata kepada Clay, sebaiknya kau bersembunyi. Awalnya Clay menolak, tapi kemudian dia dipaksa oleh Tak untuk bersembunyi di bawah kolong pengemudi. Akhirnya sang polisi pun mendekati mobil itu dan melihat ke arah mobil mereka. Get down. Get down. Get down. Polisi itu langsung melanjutkan begitu saja. Clay yang melihat itu, dia menjadi sangat marah karena dia tidak dihormati, padahal dia adalah anak dari bosnya. Tapi di sini Tak berkata, kau hampir saja membuat kita ketahuan. Kau terlalu banyak menggunakan obat-obatan itu yang membuat kau menjadi paranoid. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat itu. Di tempat seorang pria yang merupakan migran Meksiko. Kemudian mereka langsung membongkar muatan. Tanpa diketahui muatan apa yang mereka bawa. Tapi di sini kembali lagi Clay ingin melihat, tapi Tak mencegah. Namun pada akhirnya terdengar suara teriakan dari belakang dan kemudian seorang wanita berlari ke arah mereka. Wanita ini merupakan korban dari perdagangan. Di sini wanita ini meminta tolong, tapi Tak tidak bisa berbuat apapun dan dia hanya bisa melihat dan tidak percaya kalau barang-barang yang mereka maksud merupakan seorang manusia. Kemudian di keesokan paginya, Tak menuju sebuah lapangan di saat cucunya Dre sedang berlatih American football.
Tapi terlihat di sini anaknya Daisy tampak tidak suka saat ayahnya berada di tempat ini. Tapi terlihat juga di sini anaknya mulai luluh kepada Tak. Setelah cucunya selesai berlatih, dia menghampiri dan memberikan sebuah pancing kepada Dre. Walaupun Dre tidak memancing, tapi dia mengatakan sangat berterima kasih terhadap kakeknya ini. Kemudian Daisy ingin menjemput adiknya yang paling kecil dan membiarkan Dre dan juga kakeknya Tak untuk bersama. Kemudian saat di mobil di sini Dre berkata apa yang dilakukan oleh kakek hingga kakek bisa dipenjara. Sang kakek hanya menjawab kalau dia waktu muda melakukan beberapa hal bodoh. Kemudian Dre berkata, apakah kau masih melakukannya? Saat tahu kakeknya tidak bisa menjawab pertanyaan, Dre berkata, bagaimana dengan tinju? Apakah kau mau mengajakku ke tempat itu? Kemudian di sini Tak sangat terkejut dengan perkataan dari bocah ini. Kemudian dia membawa Dre menuju sasana tinju langganannya. Di sasana itu, di sini Tak memperlihatkan bagaimana tinju bekerja dan bagaimana mereka berlatih. Setelah mengajar beberapa hal, mereka pun kembali pulang. Kemudian Tak berbicara sebentar dengan gadis itu. Gadis itu merasa sangat sedih karena dipisahkan dengan anaknya, karena dia telah ditipu. Dia mengira kalau dia akan diberikan sebuah pekerjaan, tapi nyatanya dia malah dijual. Tak tidak bisa mengatakan apapun, bahkan dia tidak bisa menolong. Lalu Tak pergi dari tempat itu. Kemudian Tak diminta oleh bosnya untuk mengambil uang dari hasil transaksi dengan seorang pastor. Ternyata pastor ini merupakan orang dalam sindikat perdagangan manusia. Kemudian setelah menemukan pastor itu, dia langsung membuntutinya. Kemudian Tak masuk ke dalam truk. Di saat di dalam truk, dia menagih uangnya. Tapi kemudian tiba-tiba terdapat sebuah mobil yang datang mendekat. Saat pastor itu ingin keluar, dia ditembak. I'll buy you another month. Tak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi Tak masih sanggup melawan walaupun usianya yang sudah tua. Hingga pada akhirnya Tak berhasil melumpuhkan seluruh orang, termasuk orang ini yang akan dia tembak. Tapi kemudian di sini Tak berkata, siapa yang menyuruhmu? Pria ini tidak ingin menjawab. Tapi kemudian setelah Tak benar-benar menanyanya dengan sangat serius, akhirnya pria ini mengatakan kalau seorang pria besar dengan tato laba-laba di lehernya. Tak tampak tidak mengingat siapapun tentang hal itu. Kemudian Tak langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari tempat itu. Kemudian Tak menuju rumah Charlie, bosnya. Di sana dia langsung menyerahkan uang itu. Bosnya sangat khawatir dan mengira Tak tidak akan selamat. Tapi di sini Tak berkata, mereka hanyalah amatiran, bukan apa-apa bagiku. Kemudian Tak pergi dari tempat itu, sedangkan bosnya menatap sedikit sinis. Entah apa yang terjadi. Kemudian Tak kembali ke apartemennya. Di sana ternyata Luke telah mengikutinya. Di sini Tak tidak pernah memberikan alamatnya kepada Luke, tapi sayangnya di saat dia bersama Luke melihat alamatnya lewat KTP yang dia bawa, sehingga Luke menghampiri rumah dari Tak. Kemudian saat dia masuk ke dalam rumah Tak, di sana dia melihat sebuah brosur dan laporan medis milik Tak. Awalnya Tak tidak mengaku, tapi kemudian akhirnya dia mengaku kalau itu miliknya. Dia telah sakit. Awalnya pembicaraan ini menjadi sedikit serius dan mulai terlihat mereka berdua tampak tegang. Tapi kemudian wanita ini mampu menerima Tak apa adanya. Kemudian Tak berencana membawa Luke untuk bertemu dengan keluarganya. Kemudian di hari Jumat saat mereka semua ingin makan malam bersama, di sini Luke dan juga Tak menunggu dengan sabar hingga waktu malam, tapi sayangnya putrinya tidak pernah datang. Dia sangat kecewa dan juga marah yang membuat ingatannya menjadi kacau. Di keesokan paginya Tak tengah tertidur di rumahnya bersama Luke di sisinya, tapi kemudian putrinya muncul di rumah itu tanpa diketahui oleh Tak. Ternyata Luke menghubungi putri. Kemudian putrinya mengetahui kalau ayahnya ini sedang sakit. Walaupun seberapa bencinya dia dengan ayahnya, dia tetap menyayanginya. Tak yang melihat itu sangat marah pada Luke. Kenapa dia bisa memberitahu semua itu kepada putrinya? Kemudian Tak sangat marah dan mengusir wanita itu. Tapi kemudian putri dari Tak mengatakan kalau dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dan tidak seharusnya, dan kemudian meminta kepada ayahnya untuk melakukan terapi. Tapi tampaknya ayahnya masih ragu-ragu untuk melakukan hal itu. Lagi pula penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kemudian di sini Tak masih berada di dalam mobilnya untuk merancang kalimat untuk bertemu dengan Mr. Charlie. Di sini dia ingin meminjam uang senilai $40.000. Walaupun dia akan mengenakan denda yang sangat besar, dia siap
untuk melakukannya agar putrinya, Daisy, bisa memiliki rumah. Kemudian Tak menuju tempat Mr. Charlie. Di sana ternyata sudah ada Mr. Charlie dan putranya. Akibat dokter yang kemarin, kondisi kesehatan dari Tak sudah diketahui oleh Mr. Charlie dan dia menganggap Tak sudah tidak bisa melakukan pekerjaannya. Jadi dia memutuskan untuk memecat Tak. Tentu saja Tak tidak terima dengan hal itu. Lebih dari 30 tahun hidupnya telah dia korbankan untuk Mr. Charlie dan hanya seperti ini. Dan meminta dia pergi begitu saja. Sedangkan Clay, putranya, tampak sangat senang saat melihat pria tua ini pergi. Di saat dia akan keluar dari ruangan itu, dia menyadari kalau pria yang membukakan pintu merupakan pria yang berbadan tegap dan besar ditambah ada tato laba-laba di lehernya. Kemudian Tak langsung memukul pria itu hingga tewas. Dari sinilah Tak tahu kalau ternyata putranya telah mengirimkan pembunuh untuk dirinya. Dia sangat kesal dan marah. Di sini Mr. Charlie masih memaksa Tak untuk pergi dari tempat itu. Tak pun sudah muak dan langsung menembak sang putra. Kemudian Mr. Charlie memohon kepada Tak agar dia tidak dihabisi, terutama putranya. Kemudian Tak meminta dia untuk mengambilkan seluruh uang yang dia miliki dan dimasukkan ke dalam tas. Dan di sini Mr. Charlie masih memohon. Tapi kali ini permohonannya ialah keselamatan dari putranya. Dan kemudian Tak langsung menembak Mr. Charlie. Setelah menembak Mr. Charlie, Tak langsung menuju seorang bankir dan memberikan uang itu untuk didepositkan agar putrinya bisa membeli rumah. Tak menuju tempat orang-orang yang menyewakan wanita itu. Kemudian di sini dia ingin berbisnis dengan sisa uang $20.000 untuk bisa membebaskan gadis itu. Namun sayangnya gadis itu tidak bisa dia bebaskan karena gadis itu telah tewas. Tak menjadi sangat marah dan kemudian berusaha untuk menembak pria itu. Tapi di sini Tak berusaha untuk membebaskan sisa wanita yang ada di tempat itu. Dalam hidupnya hanya untuk sekali dia ingin berbuat sesuatu yang benar. Kemudian pria itu berhasil menyerang Tak, namun sayangnya salah satu wanita di sana langsung menembak pria ini. Tak pun terluka akibat pertarungan tadi. Kemudian dia kembali menuju rumah Daisy, putrinya, dan di sana dia bertemu dengan cucunya Dan. Di sini dia berkata kepada Dan, mungkin waktunya sudah tidak lama lagi. Dan yang mendengarkan itu tampak tidak percaya, dan kemudian Tak pergi dari tempat itu. Kemudian Tak kembali ke rumah orang tuanya sambil menikmati rasa sakitnya di ujung hidupnya. Toh lagi pula, mungkin tidak ada hal yang bisa dia perbuat setelah penyakit ini menyerang dirinya. Tak perlahan demi perlahan menutup matanya, dan kemudian film pun berakhir. I'm changing who I